Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan membuat video tentang prediksi UMPTKIN tahun 2021. Nah, pertama-tama saya akan meminta maaf kepada teman-teman yang sudah lama banget menunggu video ini, karena baru ini saya semangat bikin video. Saya sudah mood untuk bikin video, karena kemarin tuh sangat nggak mood bikin video, mungkin karena kurangnya penyemangat. Jadi buat teman-teman yang mau semangatin aku, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan share ke seluruh teman-teman kalian yang akan mengikuti ujian UMPTKIN. Oke, jadi sekedar informasi juga buat teman-teman yang mau mendapatkan informasi lebih detail mengenai UMPTKIN atau Poltekkes atau ujian apapun itu, silakan teman-teman kepoin Instagram info.umptkin, karena di sana saya sering share info-info terbaru mengenai ujian kampus. Dan jika teman-teman ingin lebih dekat atau lebih akrab dengan saya, silakan follow Instagram saya Leni Agustin 10. Oke deh, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, jadi di soal pertama ini prediksi UMPTKIN tahun 2021 itu saya berikan yang mudah dulu. Nah, jadi dari part ke part selanjutnya itu akan saya berikan soal dari yang mudah, agak sulit, dan sulit banget ya, enggak banget juga sih. Oke, jadi yang pertama di sini soalnya, jika sudut-sudut suatu segitiga X, 2X, dan 3X, sedangkan Y sama dengan 30 derajat, maka titik-titik. Nah, di sini optionnya apakah X lebih besar dari Y, atau X lebih kecil dari Y, atau X sama dengan Y, atau 2X lebih besar dari 2Y, atau X dan Y itu tidak dapat ditemukan. Nah, jadi di sini kita akan mencari apa sih hubungan dari X dan Y. Oke, nah jadi untuk mencari hubungan dari X dan Y, maka kita harus mencari berapa sih angka dari X, sehingga kita bisa membandingkan mana yang lebih besar, apakah X atau Y. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa sudut segitiga itu besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, ini sudah ketentuan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham bahwa besar sudut dari segitiga itu 180 derajat. Oke, nah di segitiga ini ada 3 pola, yaitu X, 2X, dan 3X. Maka bisa kita tulis di sini bahwa X ditambah 2X ditambah 3X itu sama dengan 180 derajat. Karena di sini mengatakan suatu sudut segitiga. Nah, jadi sudut segitiga itu besarnya X, 2X, dan 3X. Maka kita jumlahkan sehingga menghasilkan 180. Nah, ketika kita jumlahkan X tambah 2X tambah 3X, ini sama dengan 6X sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan operasi matematika. X sama dengan 180, kita bagi 6. Kenapa? Karena di sini kan perkalian. Nah, ketika dia pindah ruas ke sebelah kanan, maka dia berubah menjadi pembagian. Sehingga X sama dengan 180 bagi 6, hasilnya 30 derajat. Nah, jadi sudah kita temukan bahwa nilai dari X adalah 30 derajat. Nah, sedangkan nilai dari Y juga tadi 30 derajat. Maka di sini kita sudah bisa menentukan bahwa hubungan antara X dan Y adalah sama dengan sama-sama memiliki nilai 30 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah C. X sama dengan Y, yaitu 30 derajat. Nah, jadi ini adalah soal yang mudah dan ini adalah tips yang paling mudah juga, oke?
Buat teman-teman yang mau mendapatkan soal UMPTKIN 2019, ini TKD yang kode 1911, ini akan saya bagikan free atau gratis kepada teman-teman yang sudah order e-book UMPTKIN tahun 2021. Nah, jadi teksnya ini lengkap banget, ada bahasa Indonesia, ada matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Dan tentunya di sini saya tidak akan membagikan kode 1911 saja, tapi di sini ada 4 kode soal UMPTKIN tahun 2019. Nah, kita lihat yang ini adalah kode 1915. Nah, jadi lengkap banget. Jadi buat teman-teman yang mau ini hanya untuk subscriber aku yang udah order e-book. Nah, makanya kalian harus order e-book dulu. Jadi jika kalian berminat silahkan hubungi 0882 4785 4631. Oke, next soal yang kedua. Ini agak sulit, tapi nggak terlalu sulit juga sih. Kalau teman-teman paham konsepnya, ini akan lebih mudah. Oke, jadi soal yang nomor 2 di sini yang akan saya bahas yaitu jika A sama dengan 2/3B, C sama dengan 3/2A, dan A, B, C adalah 18, maka nilai B sama dengan titik-titik. A 1/3, B 2/3, C 2, dan D 3. Nah, jadi di sini ada yang diketahui A, yang ini, kemudian C diketahui ini, dan ABC diketahui yang ini. Nah, sehingga yang ditanyakan adalah nilai B berapa sih? Nah, oke. Kita tulis yang diketahui dulu karena untuk mengerjakan soal matematika kita harus menulis yang diketahui dulu. Nah, jadi di sini ada A sama dengan 2/3B, kemudian C-nya itu 3/2A, kemudian A, B, C itu 18. Nah, yang ditanyakan berapa sih angka B itu, huruf B itu? Oke, nah jadi di sini kita fokus yang diketahui A dan C. Nah, yang ditanyakan B. Nah, di sini mengatakan bahwa C itu sama dengan 3/2A. Nah, yang ini tadi. C itu sama dengan 3/2A. Nah, jadi bisa kita tulis bahwa C sama dengan 3/2. A-nya kita ganti. Nah, jadi A ini kita ganti diubah seperti ini. Nah, karena kan A-nya sudah diketahui. Nah, jadi A kita tulis 2/3B. Nah, kenapa? Karena A-nya itu kita ganti. Nah, ini adalah A. Kita ganti dari sini. Oke, jadi bisa kita tulis bahwa C sama dengan, ini bisa kita coret. 3 dengan 3 bisa kita matikan. Kemudian 2 juga bisa kita matikan. Sehingga C sama dengan B. Jadi sisa ini ya. Jadi di sini kita membuat persamaan baru bahwa C sama dengan B. Oke, selanjutnya yang diketahui adalah A, B, C sama dengan 18. Kita ubah A-nya itu berapa? A-nya itu 2/3B. Jadi di sini A, kita tulis dulu A, B, C sama dengan 18. Nah, A-nya kita ubah menjadi seperti yang diketahui adalah 2/3B. Kemudian B kita ubah juga menjadi B. Kita tetap menuliskan B karena kan B itu yang dicari dan belum ada angkanya. Kemudian C kita ubah menjadi 3/2A. Namun C tadi sudah kita dapatkan bahwa C sama dengan B. Nah, jadi kita ganti C dengan B. Sama dengan 18. Oke, jadi di sini 2/3 dikali B ada 3, 1, 2, 3. Jadi B pangkat 3. Sama dengan 18. Oke, jadi sampai sini paham ya. Jadi buat teman-teman yang ada yang tidak mengerti, kurang mengerti, atau masih ada yang mengganjal, silahkan komentar di bawah. Oke, jadi sampai sini langsung saja 2/3 ini kita bawa ke ruas sebelah kanan. Jadi di sini sisa B pangkat 3 sama dengan 18/2/3. Kenapa sih di sini per? Karena awalnya kan di sini perkalian. Nah, sehingga ketika dia pindah ruas, maka dia berubah menjadi pembagian.
Oke, jadi yang tersisa B pangkat 3 sama dengan 18, kita ubah menjadi perkalian. Ketika pecahan diubah menjadi perkalian, maka dia akan bertukar posisi. Yang awalnya pembilang akan menjadi penyebut, yang awalnya penyebut akan menjadi pembilang. Artinya dia ditukar. Jadi di sini 3/2. Oke, jadi B pangkat 3 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, 18 dibagi 2, 9. Jadi sisa 9 dikali 3, 27. Nah, ini belum yang sederhana banget ya. Jadi kita cari yang paling sederhana. Jadi di sini kan ada akar 3. Maksudnya pangkat 3. Nah, ketika pangkat kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, dia akan menjadi akar. Jadi di sini tinggal B. Ini 27, kita buat dia akar. Kemudian 3 kita simpan sini. Jadi B sama dengan, hasil dari ini adalah plus minus 3. Oke, jadi di sini ada 2 kemungkinan jawaban, yaitu B bisa jadi positif 3 dan B bisa jadi minus 3. Sisa kita lihat di option, apakah ada di antara salah satu ini. Oke, kita lihat di option yang ada positif 3, tidak ada minus 3. Oke, jadi jelas jawabannya adalah D. Jadi buat teman-teman yang ada mengganjal soal pertama dan kedua ini, silahkan komentar di bawah. Jangan pernah malu, karena ketika kalian malu untuk bertanya, kalian tidak akan mendapatkan jawabannya, oke? Yap, segitu dulu video kali ini guys. Bagaimana soalnya, apakah susah atau gampang? Nah, jadi soal demi soal saya akan memberikan yang mudah dulu, kemudian yang agak sulit ya. Oke, jadi buat teman-teman, sekali lagi jika kalian ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Jangan pernah malu, karena orang yang malu bertanya itu akan sesat di jalan, oke? Dan penting juga buat teman-teman yang belum subscribe, please banget subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan aku pun lebih semangat buat video pembelajaran untuk teman-teman yang akan mengikuti UMPTKIN tahun 2021. Jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.